Selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, mari kita mulai dengan sebuah situasi yang mungkin sangat akrab bagi Anda. Ya, situasi yang sering kali kita alami tanpa kita sadari. Benar. Anda, sebagai seseorang yang selalu haus akan wawasan baru, mungkin sering merasa terjebak. Terjebak dalam semacam keharusan untuk membuat keputusan yang sempurna. Keputusan yang tidak mengecualikan siapapun ya. Tepat sekali. Maksud saya, entah itu saat Anda memimpin proyek di kantor atau saat berdiskusi di komunitas, rasanya ada tekanan besar untuk memastikan pilihan kita merangkul semua orang. Tidak ada yang dirugikan. Dan itu wajar. Di dunia modern ini, kita dikondisikan untuk melihat tindakan mengecualikan itu sebagai sebuah kegagalan moral. Nah, karena takut dinilai gagal secara moral, banyak orang akhirnya memilih untuk tidak membuat keputusan yang tegas. Mereka berusaha tetap netral. Betul, dan presis di titik itulah literatur yang kita bedah hari ini menjadi sangat provokatif. Misi dari diskusi mendalam kita kali ini adalah membongkar catatan dari sebuah buku karya Michael Oliver. Judulnya, Deconstructing Undecidability, Derrida, Justice and Religious Discourse. Ya, dan premis utama Oliver ini seperti tamparan keras. Dia berargumen bahwa terutama dalam pergerakan keadilan sosial modern dan teologi progresif, ada alergi besar terhadap keputusan yang mengecualikan. Orang berlomba-lomba untuk membiarkan segala sesuatunya tetap terbuka. Tepat. Namun Oliver menegaskan bahwa ketidakmampuan untuk memutuskan ini atau indecision sebenarnya hanyalah ilusi. Sebuah ilusi yang lahir dari privilege, dan itu sama berbahayanya dengan keputusan yang eksklusif. Jadi, Oliver mengajak kita melihat bahwa merasa netral dan tidak mau memilih itu bukanlah posisi yang etis. Itu adalah posisi kekuasaan. Menarik sekali kan? Jadi, mari kita bedah masalah ini bersama-sama, mulai dari filosofi abstrak hingga ke realitas keras di jalanan. Kita bisa mulai dari akar masalahnya dulu. Mengapa kita begitu alergi terhadap pengecualian? Nah, Oliver banyak menyoroti pemikiran John D. Caputo. Dia ini salah satu penafsir utama gagasan dekonstruksi Jacques Derrida. Terutama saat membahas soal agama dan keadilan. Betul. Caputo ini sangat vokal menentang konsep yang dia sebut sebagai penutupan atau closure. Ya, bagi Caputo, penutupan itu adalah akar dari kekerasan. Ada kutipan yang sangat kuat dari sumber kita. Caputo mengatakan, penutupan berarti masalah, penutupan berarti pengecualian, penutupan menumpahkan darah. Kalau kita perhatikan argumen itu, Caputo pada dasarnya melihat sejarah institusi dan dogma manusia sebagai sejarah kekerasan. Kekerasan yang terjadi setiap kali sebuah kelompok membuat batasan absolut tentang siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Keputusan mutlak itu yang menurutnya memicu konflik. Tepat. Karena itu, Caputo menawarkan pendekatan teologi dan keadilan yang berbasis pada satu kata sederhana, yaitu barangkali. Atau dalam bahasa Inggris, perhaps. Keadilan yang berbasis pada barangkali. Ya, keadilan ini bersifat avenir, sesuatu yang selalu akan datang, selalu menunggu di masa depan. Tujuannya agar kita tidak terjebak dalam arogansi kebenaran absolut saat ini ya. Persis. Dengan tidak menjatuhkan keputusan mutlak sekarang, kita merasa bisa menghindari kekerasan yang muncul dari keputusan yang kaku tersebut. Coba kita bawa ini ke dunia nyata agar Anda yang mendengarkan bisa membayangkannya. Analogi rapat kerja biasanya sangat pas untuk ini. Betul. Bayangkan Anda sedang memimpin rapat penting. Ada dua divisi yang ide-idenya saling berbenturan. Dan Anda harus memilih salah satu. Iya, tapi setiap kali Anda mau mengetuk palu untuk opsi A, Anda sadar opsi itu akan menolak ide divisi B. Anda takut divisi B merasa tidak dilibatkan. Jadi, Anda menunda keputusan itu. Tepat. Anda bersembunyi di balik konsep barangkali. Anda bilang, barangkali bulan depan kita bisa menemukan cara untuk menggabungkan semuanya. Di permukaan, pemimpin ini terlihat sangat etis, sangat inklusif. Tidak ada ide yang ditolak. Tapi realitasnya, Proyeknya lumpuh total. nah, kelumpuhan itulah harga dari teologi barangkali ini. Menghindari keputusan memang menunda konflik langsung, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Dan disinilah bagian yang sangat menarik. Oliver bersama pemikir lain seperti Martin Hagelund memutarbalikkan pandangan Caputo ini. Mereka bilang Caputo telah salah membaca Derrida. Sangat salah. Menurut mereka, dekonstruksi dari Derrida sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa keterbukaan itu lebih baik daripada penutupan.
Ini poin krusial yang sering disalahpahami. Coba Anda jelaskan bagaimana Derrida melihat ini, terutama lewat konsep aporia. Jadi begini, aporia itu bukan sekedar dilema biasa. Itu adalah ikatan ganda atau double bind. Sebuah jalan buntu struktural. Sesuatu yang mustahil diurai. Benar. Derrida menyadari bahwa membuat keputusan definitif itu memang mustahil dilakukan tanpa elemen kekerasan atau pengecualian. Pasti ada yang tersingkir. Pasti. Tapi, menghindari keputusan itu juga sama mustahilnya. Dan yang lebih penting, menghindari keputusan justru merupakan bentuk ketidakbertanggungjawaban. Dari bukunya The Gift of Death? Betul. Kisah saat Abraham diperintahkan untuk mengorbankan Ishak. Derrida tidak membedah ini sebagai cerita agama konvensional, kan? Bukan. Dia membedahnya sebagai anatomi dari tanggung jawab yang mutlak. Demi memenuhi tanggung jawab mutlak kepada Tuhan, Abraham harus merahasiakan perintah itu. Dia tidak bisa mendiskusikannya dengan Sarah, istrinya, atau dengan komunitasnya. Karena kalau dia mulai berdiskusi, Dia akan mulai menawar perintah absolut itu dengan etika manusia sehari-hari. dan itu berarti dia menjadi sangat tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Tepat sekali. Tanggung jawab penuh pada satu sisi menuntut pengkhianatan di sisi lain. Ada frasa kunci dari Derrida di sini yang sangat mengusik pikiran. Tout autre et tout autre. Setiap orang lain adalah sepenuhnya orang lain. Iya. Tidak mungkin kita bertanggung jawab pada satu hal tanpa secara sadar mengorbankan hal lain. Bahkan saat Anda sekedar memutuskan untuk mendengarkan sesi ini sekarang, Anda sedang membuat keputusan eksklusif untuk mengabaikan puluhan hal lain yang bisa Anda lakukan. Pengecualian itu sudah bawaan dari sebuah keputusan. Keputusan itu memotong. Dan ini menjadi jauh lebih keras ketika kita masuk ke ranah hukum. Lewat teks Derrida yang berjudul Force of Law. Ya, Derrida meminjam gagasan Blaise Pascal. Keadilan tanpa kekuatan adalah impoten. Keadilan membutuhkan keputusan yang memotong dan membelah. Ada kutipan Derrida yang tegas soal ini. Hanya sebuah keputusan yang adil. Keadilan butuh intervensi yang keras. Namun, ironinya, kita dihadapkan pada hantu ketak-terputusan. Maksudnya semacam kegilaan dalam pengambilan keputusan ya? Benar. Situasinya secara struktural mustahil untuk diputuskan secara sempurna tanpa melukai siapapun. Tapi kita diwajibkan untuk memutuskan saat itu juga. Kita tidak bisa menunggu sampai kita punya informasi yang sempurna. Tidak bisa. Kegilaan itu adalah esensi dari tindakan etis itu sendiri. Dan ini secara brutal menghancurkan ilusi dari teologi barangkali tadi. Oliver menyimpulkan bahwa merasa bisa berlindung di balik sikap netral adalah murni sebuah privilege kekuasaan. Kemewahan untuk tidak memilih itu hanya dimiliki oleh mereka yang hidupnya tidak sedang terancam. Ini tamparan keras bagi mereka yang merasa sudah sangat bermoral hanya karena menolak untuk memihak. Jika Anda bersikap netral di tengah penindasan sistemik dengan dalih takut salah langkah, Anda tidak sedang bersikap etis. Anda sedang menggunakan hak istimewa Anda untuk cuci tangan. Tepat. Bagi mereka yang sedang ditindas, tidak ada waktu untuk menunggu teologi barangkali. Penderitaan mereka terjadi hari ini. Lalu bagaimana filosofi abstrak ini berlaku di dunia nyata? Mari kita bawa pendengar ke realitas di jalanan Amerika Latin. Ke akar teologi pembebasan. Betul, gelombang pertama dari gerakan ini bersama tokoh-tokoh seperti Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, dan John Sobrino. Gerakan ini lahir langsung dari realitas kemiskinan dan kediktatoran yang brutal. Dan prinsip utama mereka membalikkan cara pandang tradisional. Mereka mendeklarasikan preferential option for the poor. Pilihan keberpihakan pada kaum miskin. Teologi ini percaya bahwa Tuhan secara sadar memilih untuk berpihak pada kaum miskin yang tertindas dan otomatis melawan para penindas. Keputusan ilahi yang sangat eksklusif. Ini sama sekali tidak netral. Dan Oliver menganalisis bahwa ini bukanlah soal predestinasi agama tentang sorga dan neraka. Bukan keputusan abadi di akhirat. Bukan. Ini adalah pengecualian strategis di dunia nyata untuk menghancurkan status quo yang menindas. Mengutip Leonardo Boff, teolog tidak hidup di atas awan. Kalau sebuah institusi mengklaim bersikap apolitis atau netral di tengah ketidakadilan, sebenarnya mereka sedang mendukung penguasa. Mengklaim inklusif terhadap semua pihak termasuk si penindas adalah bentuk dukungan terselubung. Kalau Anda melihat gajah menginjak tikus dan Anda memilih netral, si tikus pasti tahu Anda membiarkan gajah itu terus menginjaknya. Analogi yang sangat tepat. Pengecualian strategis dibutuhkan untuk menghentikan gajah tersebut.
Namun, tentu saja catatan kita menunjukkan bahwa diskursus modern tidak sepenuhnya sepakat dengan metode ini. Ya, kita harus melihat kritik dari wacana keadilan sosial masa kini. Seperti dari studi gender atau teori ras kritis, mereka mengkritik pendekatan pilihan keberpihakan. Karena menurut wacana modern, identitas dan penindasan itu berlapis-lapis. Ini yang kita sebut interseksionalitas. Betul. Para kritikus berargumen bahwa memilih memprioritaskan satu kelompok tertindas, misalnya kelas ekonomi, dapat mengecualikan kelompok tertindas lainnya, seperti minoritas ras atau gender. Gerakan pembebasan pun bisa melahirkan bentuk pengecualian baru di dalamnya. Dan kita menyajikan kritik ini secara imparsial. Memang masalah identitas itu sangat kompleks. Sangat kompleks. Oliver pun mengakui bahwa kritik modern ini benar. Keputusan eksklusif selalu membawa masalah bawaan. Tapi ada benang merah yang sangat penting di sini. Ya. Meskipun eksklusi itu bermasalah, Oliver memperingatkan kita dengan sangat keras agar tidak menggunakan kompleksitas itu sebagai alasan untuk mundur. Mundur ke dalam kelumpuhan ketidakputusan tadi. Benar. Kesadaran akan rumitnya interseksionalitas tidak boleh membuat kita berhenti mengambil keputusan. Karena kalau kita berhenti bertindak karena takut tidak inklusif, kita kembali melanggengkan penindasan struktural. Perjuangan melawan penindasan selalu menuntut intervensi. Dan intervensi menuntut keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan sulit yang mau tidak mau bersifat eksklusif. Selalu ada pihak yang terpotong. Itu adalah tragedi bawaan dari realitas aporia. Jadi, apa arti dari semua penelusuran kita ini? Menjadi terinformasi dan etis rupanya bukan berarti menemukan ruang aman di mana Anda tidak menyinggung siapapun. Sama sekali bukan. Memutuskan itu pasti melukai suatu pihak, tetapi menolak untuk memutuskan justru melestarikan ketidakadilan. Penolakan untuk memilih adalah simbol privilege. Untuk Anda yang mendengarkan, entah Anda sedang memimpin tim, menganalisis politik, atau sekedar menjalani keseharian Anda selalu terikat dalam keharusan mengambil keputusan. Dorongannya adalah agar kita berani merangkul kegilaan dari momen pengambilan keputusan tersebut. Lakukan dengan penuh tanggung jawab, jangan bersembunyi di balik ilusi netralitas yang seolah-olah inklusif. Kita harus berani menarik garis pembatas. Nah, sebagai penutup dari diskusi mendalam kita, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan tajam untuk Anda renungkan sendiri. Sebuah pemikiran provokatif. Ya, juga setiap keputusan yang Anda buat pada dasarnya pasti mengecualikan sesuatu atau seseorang, dan sikap netral seutuhnya hanyalah mitos dari sebuah privilege. Lantas bagaimana Anda akan mengevaluasi kebaikan dari pilihan-pilihan Anda sehari-hari saat jaring pengaman bernama inklusi total itu ditarik sepenuhnya dari bawah kaki Anda?